Good morning, my beloved student. Welcome back to our English lesson. In this occasion, we would like to study about how to use passive voice in explanation text. Okay, ya. Before we start, please look at the picture that I have. Okay, look at the picture. Ya, di sini kalian bisa melihat sebuah contoh kalimat pasif yang ada di dalam kalimat bijak bahasa Inggris. The difference between school and life. Atau what is the difference between school and life? In school, you are taught a lesson and given a test. In life, you are given a test that teach you a lesson. Artinya adalah di sekolah kamu diajarkan sebuah pelajaran dan diberi soal atau diberi ujian. Tapi di dalam kehidupan, sebaliknya, kamu diberi ujian yang mengajarkan kamu sebuah pelajaran. Nah, ini ya, penggunaan pasif ini di dalam kalimat bijak di dalam bahasa Inggris. You are taught, kamu diajarkan. Ya, berarti please attention atau perhatikan ya, perhatikan bahwa di situ ada penggunaan to be are, kemudian diikuti dengan taught. Taught itu adalah bentuk ketiga dari teach. Ya, maka itu kalau karena ada to be dan verb bentuk ketiga, maka di sini kita sebut dengan apa? Kalimat pasif. Selanjutnya and given. Karena ada and itu berarti you are taught and you are given. Artinya sudah ada to be, kemudian given, diberikan. Di sekolah kamu diajarkan sebuah pelajaran dan diberikan sebuah ujian. In life you are given. Nah kan di situ ada to be are, kemudian ada verb bentuk ketiga dari give itu adalah given. Give bentuk keduanya give, bentuk ketiganya adalah given. Ya, a test that teach you yang mengajarkan kamu sebuah pelajaran. Ini adalah contoh ya kalimat pasif yang ada di dalam kata-kata bijak yang ada di dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana passive voice itu di dalam explanation text ya. Di sini yang pasti explanation text ya, di sini adalah sebuah teks ilmiah ya, sebuah teks ilmiah yang nanti akan saya terangkan tersendiri seperti apa fungsi sosialnya, struktur teksnya maupun unsur kebahasaannya. Nah, tapi di sini I want to show you about the use of passive sentence in explanation text ya. Nah, di sini kita mengambil judul How Earthquake Happen ya, bagaimana gempa bumi itu bisa terjadi. Oke. Let's see for the text ya. Di situ kata yang saya cetak tebal ya, di situ earthquake ya, please attention with the bold sentence. Earthquake are, nah di sini kan ada to be ya. Kemarin di awal sudah saya terangkan bahwa the use of passive sentence itu adalah penggunaan yang ada apa? Pasif itu adalah ada apa? To be-nya ya kan? To be yang diikuti dengan verb bentuk ketiga ya. To be itu apa saja ya, seperti is, am, are, itu kalau dalam bentuk present, karena di dalam explanation text itu adalah tenses yang digunakan adalah seringkali dalam menggunakan bentuk present. Maka yang digunakan kalau tidak are ya is, kemudian diikuti dengan apa? Verb bentuk yang ketiga. Earthquake are caused ya ta? Berarti gempa bumi artinya itu adalah kalau kalimat pasif itu di atau ter. Earthquake are caused, cause-nya itu bentuk ketiga dari cause ya, caused ya, caused by. Berarti gempa bumi itu disebabkan oleh suddenly breaks of underground rock along a fall. Nah, disinilah penggunaan kalimat pasif di dalam explanation text atau di dalam teks ilmiah. Selanjutnya, the sudden release a huge amount of seismic wave and energy. Nah, perhatikan the bold type here. Ya, the ground will be. Nah, sekarang kan saya tadi sudah menjelaskan bahwa to be
to be yang dimaksud di sini ini adalah tidak hanya sekedar apa is, are, tetapi bisa juga was, were untuk kalimat past tense ya, to be untuk past tense. Sementara kalau kita menggunakan bentuk future ya seperti will, can, may, must, itu kan kalau tidak bisa, itu kan harus diikuti oleh kata kerja bentuk satu setelah model. Namun karena di dalam kalimat pasif kita harus menggunakan to be, maka kita harus sisipi to be atau be itu sendiri setelah model. Nah, the ground will be. Jadi selain apa? Is, am, are, was, were, be, being, been itu adalah to be. Jadi kalau ada kata-kata atau apa yang saya sebutkan tadi di belakangnya is, am, are, was, were, be, being, been kok diikuti dengan verb bentuk ketiga, itulah yang kita sebut dengan kalimat pasif atau passive voice. Nah, coba perhatikan. The ground will be shaken. Nah, shaken ini adalah dari kata shake ya, shake. Shake itu artinya adalah apa? Shake itu dari kata mengocok, mengguncang gitu ya. Shake ya, karena bentuk ketiganya agak shaken. Ya, berarti the ground will be shaken. Berarti tanah itu atau bumi itu seperti apa? Akan dikocok, akan digoncangkan. When it happen, ketika ini apa? A huge amount itu apa? Itu tadi akan terjadi ya. Ketika earthquake itu terjadi. Berarti bumi itu akan digoncang gitu loh. Akan dikocok-kocok gitu loh ya. Seperti itu. Nah, siapa yang mengocok di sini tidak terlalu ditekankan karena yang ingin ditekankan adalah the effect dari goncangan itu tadi, the ground. Makanya di sini yang di subjeknya ini adalah yang menjadi titik poinnya. The ground will be shaken when it happen. When two plate or two block of the rock are rubbing against each other, they will be. Nah, ini tadi ada juga bentuk they will karena menggunakan will di sini kan model. Maka sebelum dijadikan kalimat pasif, ini akan ada penambahan be, stick together. They will be stick together. When two plate or two block of rock are rubbing against each other, maka two plates atau two block itu tadi will be stick together, but they don't slide smoothly. Nah, inilah namanya adalah kalimat pasif dalam bentuk present future. Ya, passive voice in present future. Kalau yang pertama ini tadi, ini adalah passive voice dalam bentuk present tense. Ya, next kita lanjut ke second paragraph. Pay attention to the bold type of the sentence. Coba perhatikan di sini. The rock are not moving but still pushing ya, passing against each other. After several time, the rock will be broken. The rock will be broken. Nah, ada model ditambah be. Ini broke itu berasal dari kata break. Break, broke, broken bentuk ketiganya. Nah, ini namanya irregular verb. Kalian harus belajar irregular verb juga. Berarti bebatuan itu will be broken, akan dihancurkan due to, because ya karena apa? All the pressure that spill up ya, that is spill up. Karena semua tekanan yang terbentuk. Nah, di sini sebenarnya ada that is. Ini adalah kalimat pasif juga. Ya, karena ada that is karena di sini that gitu ya. Ini to be. Makanya build itu bentuk ketiganya adalah apa? Build pakai the yang pertama, build ya bentuk ketiganya. Ini irregular juga. Ini present tense atau passive voice dalam bentuk present tense. Nah, ini adalah this is the example of passive voice in explanation text ya. Iya, jangan lupa like, subscribe, and give comment sehingga kalian nanti tidak akan ketinggalan untuk video-video yang selanjutnya. Oke ya.